kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan tim song Kristus Datang Segera. Kristus datang, sama-sama. Kristus datang, hai manusia, kalau kasih hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, datanglah Raja Damai, datanglah Raja Damai. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas berkat dan perlindungan-Mu kepada masing-masing kami, hingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengadakan worship bersama ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam hati kami masing-masing, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, biar apa yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami dan pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah orang tua kami, berkati saudara-saudara kami di mana mereka berada, dan berkati juga saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, sehingga mereka dapat tiba di sini dalam keadaan selamat. Ampunilah kami dari segala dosa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan kita dapat berkumpul di sini untuk membahas diskusi sekolah Sabat, di mana pelajaran diskusi kita pada Sabat hari ini berjudul Di Balik Topeng. Kalau kita lihat dari judulnya, di balik topeng, berarti ada sesuatu di balik sesuatu, bukan seperti apa yang kelihatan. Ayat hafalannya di sini dikatakan, jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Amsal 25 ayat 6. Di ayat ini dikatakan jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Itu mengingatkan kita bagaimana bahwa raja-raja itu atau orang pembesar itu sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak berkhidmat. Pembukaan di sini dikatakan, di balik ular yang menyilaukan yang mengucapkan kata-kata manis dan yang tampaknya begitu peduli dengan kebahagiaan Hawa, bersembunyi musuh yang merencanakan kematiannya. Jadi dari judul di sini kita mengetahui bahwa bagaimana penipuan yang dilakukan oleh setan kepada Hawa pada awalnya di Taman Eden, di mana dia mengucapkan kata-kata manis, sementara maksudnya adalah ingin menjatuhkan Hawa. Di sini juga dijelaskan mengenai pelajaran satu minggu ini mengenai kemunafikan, di mana di balik topeng bisa saja kita sebut sebagai kemunafikan, sementara di mana kita bisa melihat kata-kata yang manis terkadang dan sering. Hal-hal tersebutlah yang membuat kita jatuh. Contohnya mungkin kalau seorang pembicara bagus berbicara, kita bilang, wah kamu bagus sekali berbicara, pengenlah next time berbicara lagi. Ternyata tanpa kita sadari, kita membuat orang tersebut merasa bangga, merasa dirinya hebat. Dia jadi lupa dari mana dia dapat talenta itu dari Tuhan. Jadi kita diingatkan di sini untuk hati-hati menggunakan kata-kata kita agar apa yang kita ucapkan benar-benar dari dalam hati kita dan tujuannya adalah tujuan baik. Di sini ada judul yang menarik, yaitu yang teman seperti musuh versus musuh seperti teman. Menurut kesimpulan yang saya ambil di sini dikatakan bahwa terkadang teman kita itu, teman yang kita anggap teman, kalau dia menegur kita atau menegur kesalahan kita, kita anggap dia sebagai musuh. Karena pada umumnya kita tidak senang kalau ditegur, apalagi kesalahan kita yang ditegur. Kadang kita pikir, ngapain saya ditegur? Emang seolah-olah dia lebih rohaniawan dari kita, seolah-olah dia lebih bijaksana dari kita. Jadi biasanya manusia cenderung tidak suka kalau ditegur. Tetapi di sini dikatakan kalau kita emang teman yang baik, teman yang berdasarkan berdasarkan Alkitabiah, kalau teman yang baik, kalau kita melihat teman kita berbuat dosa, kita harus mau menegurnya. Dan ini kadang-kadang yang sangat susah saya lakukan, maksudnya karena kadang kita takut
menyakiti hati teman kita, aduh janganlah nanti dia sakit hati atau gimana. Tapi di sini dikatakan, teman seperti apakah kita ini kalau kita tidak mau menegur teman kita yang berdosa? Kita itu bukan teman, kita sama saja orang musuh. Karena kita membiarkan teman kita tetap di dalam kesalahannya. Dan di sini dikatakan juga musuh seperti teman. Terkadang orang yang mendukung kita, contohnya kita bermasalah dengan seseorang, terus saya benci kepada orang tersebut dan ada teman saya yang berkata, iya saya juga benci banget sama dia, bla bla bla. Banyak, langsung kita dukung. Dan kita merasa, wah saya didukung, berarti dialah teman saya. Ternyata melalui pelajaran ini dikatakan, bukan seperti itu teman. Jadi kalau dia teman saya yang baik, yang sesuai dengan karakter Kristus, dia harus mengingatkan saya, Catherine, kamu tidak boleh seperti itu. Bukan malah mendukung saya membenci orang lain. Padahal selama ini yang sering saya alami, kalau teman saya benci seseorang, saya ikut-ikutan benci. Karena saya harus mendukung teman saya. Tetapi di sini saya diingatkan, saya disadarkan bahwa kalau teman kita berbuat salah, jangan kita dukung, harus kita nasihati. Walaupun untuk awalnya dia akan sakit hati, tapi kita harus menegurnya dengan penuh kasih sayang, bukan dengan tujuan untuk menghakimi. Oke, terus poin yang selanjutnya yang saya dapat di sini adalah mengenai orang bodoh seperti orang berhikmat. Di mana di sini dikatakan banyak orang yang menganggap dirinya berhikmat, tetapi justru orang yang menganggap dirinya berhikmat adalah orang bodoh. Malang sekali. Contohnya saya menganggap diri saya berhikmat, tetapi ternyata orang yang menganggap seperti diri berhikmat itulah orang bodoh. Dan di sini dikatakan kenapa banyak orang bodoh seperti orang berhikmat, karena mereka bersandar kepada kebenaran mereka sendiri. Mereka menganggap apa yang mereka miliki adalah benar. Mereka tidak berdasarkan kebenaran dari Tuhan. Firman Allah haruslah menjadi sumber utama kita untuk mengetahui benar dan salah, baik dan jahat. Tetapi orang bodoh begitu yakin bahwa orang lain akan berpikir bahwa mereka orang berhikmat, akan menghormati mereka dan meminta nasihat mereka yang dapat menuntun kepada masalah besar. Kebodohan akan menyebar, tetapi diberi label hikmat itu dapat menjadi lebih merusak. Selanjutnya orang bodoh begitu bodoh hingga mereka tidak menyadari kebodohan mereka. Jadi di sini diingatkan kepada kita, kalau kita, walaupun kita mungkin sudah lebih dewasa atau lebih tua atau lebih berpengalaman, kita tidak perlu menganggap diri kita lebih berhikmat dari orang lain. Karena di sini berdasarkan ini dikatakan orang yang menurut pendapat saya, orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, di mana Tuhan selalu terlihat dari perkataannya, perbuatannya. Walaupun mungkin dia baru saja dibaptis, bisa saja dia lebih berhikmat daripada orang yang sudah bertahun-tahun dibaptis, karena hikmat itu adalah berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan juga mengenai pemalas, diingatkan mengenai pemalas. Pemalas tidak hanya sekedar malas beraktivitas, dan yang lebih parahnya di sini dikatakan pemalas itu kemalasan intelektual mereka, pikiran mereka yang tertutup dan keyakinan posisi mereka sendiri. Jadi ini hampir sama dengan orang yang menganggap dirinya berhikmat tadi. Mereka tertutup dan mereka yakin akan pada diri mereka sendiri, pada posisi mereka sendiri. Mereka tidak mau menerima pendapat dan mereka merasa selalu benar, lebih berhikmat dari 7 orang berhikmat. Dan tidak akan terbuka bagi pandangan yang lain yang mungkin lebih bijak dari mereka. Ini juga kadang-kadang terkadang sangat merugikan bagi manusia, karena terkadang kalau kita contohnya sudah merasa lebih berhikmat, otak kita ini tidak akan mau lagi menerima pendapat dari orang lain. Padahal belum tentu apa yang kita anggap benar itu adalah yang terbaik, yang sesuai dengan kebenaran. Dan yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yang saya dapat dari sekolah sahabat ini ialah mengenai iman.
di mana di sini mengenai misteri Allah dijelaskan bahwa kita tidak bisa menyelami pikiran Allah karena kita sudah berdosa. Tapi di sini dikatakan bahwa yang kita perlukan dalam kehidupan ini adalah hikmat dan iman, di mana kita harus beriman walaupun kita tidak mengerti seluk-beluk yang terjadi di dunia ini. Walaupun begitu banyak masalah, kita tidak perlu, ini masalahnya kenapa begini, harus bagaimana, ini kenapa terjadi, apa yang harus saya lakukan. Kita tidak perlu khawatir dengan semua hal-hal yang tidak kita mengerti. Karena di sini diingatkan bahwa yang kita perlukan hanya hidup oleh iman. Kita lihat kembali kehidupan kita masa lalu, sebagaimana Tuhan menuntun kita di masa lalu, melewati masa-masa sulit kita, sehingga kita bisa lagi lebih percaya, karena dari kehidupan kita yang kita lalui, tidak pernah kita bisa melalui masalah tanpa Tuhan. Demikian juga untuk kehidupan kita masa mendatang, kita di sini diingatkan agar kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Hanya melalui imanlah kita bisa melalui segala pencobaan dalam hidup. Dan satu lagi poin yang saya dapat dari sini ialah bagaimana kita diingatkan kembali untuk memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah kunci untuk mendapatkan hikmat. Kalau kita sudah merasa diri lebih bijaksana dari orang lain, susah bagi kita untuk bertumbuh dalam karakter maupun dalam kerohanian. Yang kita butuhkan hanyalah kerendahan hati, ingin belajar, ingin dituntun oleh Roh Kudus, dan ingin dituntun oleh imam-imam rohani kita, agar kita berubah dalam karakter kita. Karena satu hal yang akan kita bawa ke surga adalah karakter kita. Jadi mulai sekarang melalui pelajaran diskusi Sholat Sabat ini, saya diingatkan dan juga kita semua agar kita mulai membentuk karakter kita, membiasakan menyerupai karakter Kristus. Bagaimana caranya? Dengan cara mempelajari lagi firman Tuhan. Walaupun setiap hari kita baca firman Tuhan, tetapi kalau kita ulang lagi, pasti ada saja satu firman yang baru yang bisa menerangi hidup kita yang belum kita dapatkan sebelumnya. Begitulah sedikit pelajaran yang saya ambil. Sekarang saya memberikan kesempatan kita untuk berdiskusi, untuk memberikan tambahan. Dari sebelah kanan saya, Pastor Parangin-Angin, silakan berikan tambahan. Ya, jadi saya pikir ini Amsal namanya. Amsal selalu proverbs, ya, kata-kata bijak. Ya. Jadi sudah tentu Raja Sulaiman diketahui orang yang bijak dan kata-katanya selalu memberikan pengertian. Terima kasih sudah disinggung tadi ada beberapa, ya. Ada teman, ada lawan. Saya senang tadi dikatakan teman yang baik selalu menegur kawannya dalam kesalahannya. Jadi kalau ada orang menegur kita, jangan terus berpikir itu musuh. Ya, kita memang manusia, nggak ada perfect orang. Ya, jadi itu sebabnya Rasul Paulus katakan kita harus saling menegur, saling mendoakan, saling menguatkan. Ya, itu tujuan kekristenan. Ya, kalau kita baca itu di dalam ayat tadi, saya pikir itu coba ayat yang ke-11, 25 ayat yang ke-11. Katakan di sana, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Perkataan yang tepat. Teman yang baik, dia katakan, adalah menegur
temannya dalam kesalahannya. Ya. Teguran dia katakan di sini seperti cincin emas. Ya. Ayat 12, teguran yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Jadi kalau teguran itu bagus sekali. Apabila orang mengerti, itu seperti ditaruh cincin emas ke tangan. Siapa yang tidak senang kalau ditaruh cincin emas? Orang akan, wah, luar biasa. Jadi jangan terus dipikir kalau ada teguran, wah ini racun ini. Kalau kita terpikir teguran racun, itu sudah berbahaya itu. Karena teguran itu gunanya untuk kita terus memperhalus tabiat kita. Tapi banyakkan kita ini kalau ditegur terus merah telinganya dan terus reaksioner. Wah, bapak ini mau dilawan nih, nggak boleh. Kalau kita ini namanya anak Tuhan, ditegur siapapun boleh, asal teguran itu real, ya. Jangan artinya namanya karakter assassination. Karakter assassination itu, kamu siapa namanya? Catherine. Wah, Catherine itu memang itu brengsek, itu begini. Diceritain ke sana kemari, padahal dia nggak begitu. Itu namanya membuat turn down orang. Itu namanya karakter assassination. Nah, jadi di sini yang kita lihat bahwa Raja Sulaiman sangat baik. Dia katakan teguran seperti cincin emas, ya. Lantas hiasan karena untuk telinga yang mendengar. Jadi kalau ada teguran itu, kalau memang benar, mari kita simak. Kalau memang nggak benar, ya kasih tahu tegurannya kira-kira kurang tepat itu. Nah, itu yang dia katakan tadi sini. Lantas kalau kesabaran seperti penguasa, dia bilangnya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Jadi ini ilmu jiwa ini. Penguasa. Nah, kalau dia penguasa, harus kita bijak menegurnya. Umpamanya kamu murid, lantas ada gurumu yang salah, harus pintar menegurnya. Jangan kamu pula seperti guru kepala, sedangkan kau murid. Itu namanya kurang ilmu jiwa. Ya, kita kan murid, posisi kita murid. Lantas di sana ada guru. Yang menegur guru ini baiknya guru kepala. Tetapi kalau dia perlu ditegur, harus cara metodenya seperti metode Raja Daud dengan siapa itu? Nabi Nathan. Apa dia bikin teguran? Oh, Raja saya kenal adalah orang baik. Di sana ada orang punya kambing. Banyak sekali kambingnya. Tambun-tambun lagi semua. Oh, bagus. Tetapi ada cuma satu kambingnya. Tapi pada waktu dia pesta, Tuanku Raja, dia potong yang satu kambing ini. Padahal di sana banyak kambingnya. Kira-kira adil itu? Katanya kepada Raja Daud. Marah Raja Daud. Itu memang kalau begitu di negara saya ini, di kerajaan saya ini, tidak bisa ada orang hidup seperti itu. Masa kambingnya banyak? Di sana cuma satu kambingnya, itu pula yang dipotong. Harus ditegur dan bila perlu digantung itu. Marah. Akhirnya apa dibilang Raja Nathan, ya, Nabi Nathan? Kamulah itu. Jadi dia sendiri yang menjatuhkan hukuman kepada dia. Itu orang bijak. Nabi Nathan ini dengan bijak. Jadi dalam menegur pun harus juga bijak. Karena tujuan teguran supaya orang berubah. Bukan supaya orang jadi kita berdebat kusir. Sering kita mau menegur, ngotot-ngototan, nggak ada hasilnya. Tujuan teguran adalah selalu berubah. Jadi kalau ada teman kita yang jangan mau ngotot. Tujuannya itu adalah perubahan. Ya kalau dia nggak mau berubah itu urusannya. Karena ada juga orang tidak mau berubah.
Nah, itu kan itu bukan lagi urusan kita, itu sudah urusan dia dengan Tuhan ya. Lalu satu lagi ada di sini dia katakan, perlakukanlah, janganlah ayat 25 ayat 17. Ini menarik selalu kalau dikali. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan. Ini menarik. Janganlah selalu datang ke rumah orang. Ya, belum, saya ingat dulu waktu kami di Hunan, ada teman bilang, waktu masuk, tolonglah ya, apa yang mau tolong dulu ini saya pikirkan, tolonglah dulu kau pulang. Nah, maksudnya rupanya tolonglah dulu aku, kata teman ini sama saya. Saya bilang, apa yang saya mau tolong? Tolonglah dulu kamu pulang, aku mau belajar ini. Jadi apa yang saya maksud di situ begini, there's time for everything, katanya. Semua ada waktu. Ya, jadi kadang-kadang jangan kita umpamanya suka dia bilang tadi berkunjung ke rumah orang. Ini maksudnya banyak kita, memang hobi kita ini. Ya, kalau kita di rumah sendiri kan repot kita, semuanya harus kita tanggung jawabi. Tapi kalau kita bertandang ke rumah orang kan enak, kita hanya bersenang diri dan cerita, padahal bisa mengganggu orang tersebut. Nah, ini aplikasinya dalam bekerja. Tarik, ini namanya aplikasi. Jangan suka bertandang ke kantor orang. Itu saya punya aplikasi. Ya. Kalau bukan waktu jam makan, oke, kita boleh bertandang. Itu namanya time to untuk time to chatting, bercengkrama, supaya ketawa. Boleh waktu break time, no problem. Entah apapun cerita di situ, pokoknya bikin ketawa kita, no problem. But waktu kita bekerja, itu time untuk serius. Karena pekerjaan kita berjubel di situ. Nanti datang umpamanya kalau bukan mengenai pekerjaan, kita akan mengganggu yang bekerja, mengganggu semuanya. Nah, jadi itu yang ini Raja Sulaiman ini katakan ya. Perlakukanlah ayat 22, karena engkau akan, jikalau seterumu lapar berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Jadi kalau temanmu marah, dia bilang, ya ini, kalau seterumu lapar beri dia roti, dahaga beri dia minum. Ini sangat sulit sekali. Tetapi inilah rupanya kata-kata bijak tadi ya. Kalau lapar orang kasih dia makanan, pasti dia ingat itu, dia lapar kan, kasih makanan. Itu dia bilang seperti apa dia bilang tadi di sini, menimbun bara api di atas kepalanya. Artinya perlakukanlah baik kepada orang yang kadang-kadang mengkritik kita. Ya memang ini berat, tetapi coba kita lakukan, taburlah yang baik. Ya, karena kalau marah ketemu marah itu puas, tapi lembut ketemu marah itu sangat berharga. Jadi saya pikir gini, Raja Sulaiman mengajak kita, ya apa dia bilang tadi, seperti mask ya. Ya memang hidup ini kita sering pakai mask, apa namanya itu, topeng. Ya. Kita ini semua pakai topeng kita ini. Saya umpamanya agak pemarah, tapi saya bikin muka saya selalu lembut supaya kelihatannya lembut, padahal ini mask ya, topeng tadi. Tetapi kita harus buka topeng kita masing-masing. Supaya dengan demikian, tapi sudah tentu topeng yang kita pakai, muka kita adalah muka Kristus, dan itulah yang harus kita pelajari dari hari ke hari. Ya, jangan terlalu tadinya satu topengnya, sekarang sudah tambah hari tambah dua topengnya. Nah, ini yang kita harus kurangi itu.
Siapa yang bisa merubah itu? Hanya oleh pertolongan Kristus. Kalau kita sendiri susah. Nah, kita harus bergumul terus menerus. Itu saja saya pikir sedikit untuk pemikiran-pemikiran. Saya ingin bertanya sedikit saja di judul apa kita ini balik topeng. Ini kan pekerjaan setan ini kan tadi ya, dia menyamar seperti malaikat terang sampai manusia yang sempurna atau bisa jatuh. Di sini orang bodoh seperti orang berkhidmat, ini pekerjaan setan juga kan. Lalu musuh seperti teman, sudah musuh tapi seperti teman, itu pekerjaan setan. Jadi pertanyaan saya atau maksud saya, kayaknya setan itu lebih berkhidmat daripada kita. Jadi susah sekali kita mengalahkan setan ini. Bagaimana caranya? Kayaknya lebih banyak pengikut setan daripada pengikut Tuhan. Sedangkan Adam Hawa saja bisa jatuh yang sempurna. Tadi kan berbicara hikmat. Jadi seperti dia lebih berkhidmat, yakin dengan kata-kata setan. Ini bagaimana caranya ya? Iya kan? Oke, kesempatan kepada pendeta Pendeta Manula. Dia lupa namanya, dia sebut karena sudah dilihat-lihat. Nah, dengar dari pendeta segala. Jadi kalau saya ini. Satu-satu Pendeta Manula. Oh iya. Oke. Baik, terima kasih. Iya, memang saya pernah baca itu mengenai drama ya. Kalau kita lihat itu drama itu, logonya itu adalah topeng. Dia bisa memainkan berbagai karakter ya. Iya. Tolong dulu perankan orang yang jatuh cinta katanya diperankan. Tolong perankan dulu orang yang lagi marah diperankan. Ya. Dia pintar bermain, acting. Ya. Begitulah setan. Sementara dia datang menyembah kehadirat Tuhan di surga, tapi pada saat yang sama dia sudah masukkan jarum-jarumnya ini kepada malaikat-malaikat lain, sampai akhirnya sepertiga dari para malaikat itu akhirnya jatuh. Dia menggunakan topeng di situ. Ada pepatah orang kampung kami bilang begini, lamo hati nibi katanya, risi-risi hatanya coba. Jadi kalau setan itu katanya ngomongnya halus, tapi kalau kata-kata manusia cenderungnya kasar ya. Karena dia tidak pintar memainkan topeng. Tapi kalau orang itu sudah pintar memainkan topeng, kata-katanya bisa halus, tapi seperti tadi itu yang di takhta surga itu. Jadi kalau kita coba renungkan pelajaran kita satu pekan ini, apa yang ditekankan oleh Raja Salomo seorang yang berhikmat? Be real, jangan pakai topeng, ya. Jujurlah, katakan apa adanya, tampilkan apa adanya. Kalau kau memang orang yang berhikmat, ya jangan kelabui orang lain seolah-olah kau orang bodoh, kan begitu. Kalau kau tidak terlalu berhikmat, jangan tampilkan kau seolah-olah orang hebat. Karena katanya kan ada orang yang kaya berlagak seperti orang miskin, padahal dia kaya banget. Ada orang miskin tapi berlagak sebagai orang kaya, itu nggak boleh. Jadi kita memang perlu real. Jadi dalam hal ini setan itu sudah menipu alam semesta ini dengan menggunakan topengnya, seolah-olah dia sahabat padahal musuh. Tetapi kalau kita melihat teladan Tuhan Yesus, dia berkata, aku tidak memanggil kamu hamba, aku memanggil kamu sahabat. Seorang sahabat memberitahukan apa rahasianya, bahkan mati buat sahabat-sahabatnya, dan dia nyatakan itu, dan dia terangkan itu secara real. Jadi salah satu surat di dalam Injil mengenai biril itu yang ditulis oleh Yohanes ya. Bagaimana sebagai orang Kristen kita hidup dalam kenyataan surgawi dan dunia. Kita tidak berpura-pura, kita tidak pretending. Kita hidupkan apa yang benar sesuai kehendak Tuhan. Jadi untuk mengatasi strategi setan ini, supaya kita bisa mengerti di mana dia pakai topeng dan supaya kita terhindar dari segala tipu muslihatnya, maka kita harus belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan menolong kita untuk menghindari semua jerat-jerat setan, termasuk senjata-senjata rahasianya, sehingga kita bisa menghindarinya, dan dengan pertolongan Tuhan kita kuat terlindung. Di dalam surat Efesus, di situ ada dua senjata Tuhan ya. Senjata yang bersifat defensif dan senjata yang bersifat ofensif. Jadi di dalam Efesus pasal 6 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kita harus kenakan yang bersifat melindungi dan juga bersifat menyerang. Dan
secara singkatnya, ya kalau kita kenakan Kristus dalam hidup kita, walaupun kita pada awalnya tidak mengenali muslihat setan, pada akhirnya Tuhan akan membukakan itu kepada kita, dan melalui Roh Kudus-Nya, firman-Nya, kita akan dapat menangkis semua ya tipu muslihat setan. Amin. Gimana Pak? Ada lagi tambahan dari Pastor Salala? Kita apa yang sudah disebutkan tadi, saya pikir harus terima realitas. Bagaimanapun setan lebih bijak, karena dia dari surga tahu semua permainan yang akan terjadi. Ya kan, dia udah mengerti, udah lihat sendiri. Kita harus akui. Itu yang pertama. Kalau saya akui kelebihan setan, saya juga harus akui kemampuan saya. Kalau saya terima kemampuan saya tidak akan berlaga. Kenapa orang berlagu mengaku topeng tidak mengakui dirinya? Ya. Nah, kalau saya sudah tahu saya tidak mampu seperti Pak Arto katakan, setan lebih hebat, berarti saya harus berteman dengan yang lebih hebat daripada setan lagi, supaya kalah dia. Kalau tidak, ya saya pasti kalah lah. Sudah saya tahu dia lebih hebat. Yang kelemahan kita adalah kita tidak akui kita lemah. Kita rasa kuat, kita rasa hebat, pintar, bijak, padahal nggak ada apa-apanya. Yesus saya lihat nggak pernah bilang saya ini hebat, saya punya kuasa, enggak. Dia selalu katakan apa adanya. Makanya dia membuktikan, dia memulai awal pekerjaan setiap hari dan menutupnya harus lapor sama bapaknya. Karena dia nggak bisa tanpa dia. Kalau kita boleh melakukan apapun kita rasa bisa, karena kita punya apa? Hikmat. Jadi saya lebih suka melihat dalam pertanyaan tadi, oke lah, kita perlu hikmat, dan hikmat yang kita butuh itu adalah dia yang memberikan itu, keselamatan itu kan, sehingga kita mampu menghadapinya. Kenapa? Saya banyak topeng, nggak ada kita yang nggak ada topengnya, tapi nggak mau buang topengnya. Ya apa itu masalahnya? Semua kita mengakui saya punya topeng, tapi nggak mau membuang topengnya itu. Karena apa? Karena kita mau dapat surga, dapat dunia. Kan itu tuh. Jadi apa yang saya maksud adalah menjawab yang tadi Pak Arito, ya pilihlah. Mari kita pilih untuk apa? Jangan pakai topeng itu. Ya. Karena apa? Mungkin sementara kalau saya jalan dulu di sini, kalau sekarang sudah berkurang, yang paling banyak di underpass ini apa? Monyet-monyet pakai topeng. Dan tidak ada orang yang benci saya melihat topeng, nggak ada yang benci. Semua begitu lihat topeng monyet itu, semua ketawa, geli. Dari itulah strategi setan itu, bijak dia. Dia buat dulu pura-pura mantap, indah, tapi apa? Akhirnya orang kasih duit kan? Hanya karena lucu dilihat monyetnya, atau kasihan lihat monyetnya yang bertopeng dikasih duit. Nah, setan juga begitu. Dengan kita awalnya nikmati topeng-topeng itu, tapi akhirnya apa? Menyesal juga kan? Ya, gara-gara topengnya gua kasih segini, orang kasih hanya gope aja. Karena apa? Udah terbuai. Jadi ya, kalau saya menambahkan yang sudah disebutkan tadi, ya kita pilihlah kepada orang yang lebih kuat, lebih bijak lagi. Ya kan? Walaupun bijak, ada kebijakan setan itu, tapi ada yang lebih bijak, yaitu apa? Yesus yang boleh menolong kita, kebijakannya berbeda. Oke, kalau tidak ada berarti dari pelajaran ini tadi kita dapat tambahan bahwa kita buka topeng apa adanya aja, gak usah pakai topeng. Berarti kalau kita pakai topeng sama saja kita kayak setan, karena setan menggunakan topeng untuk menipu manusia. Baiklah, kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, yaitu orang Kristen yang mengikuti karakter Kristus. Tuhan memberkati.